Jadi yang 5 itu apa aja, Bun? 1, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam. Nah, aku pengen tahu penjelasannya, Bun. Ya, boleh. Yuk, kita duduk dulu aja Oh ya, Bun. iya. Nah, tadi Ya. kan Bunda udah kasih tahu tuh 5 itu. Kata Bunda kan sebetulnya di Al-Quran pun juga ada beberapa di surat-surat yang memang menyatakan tentang kelima Asmaul Husna. Asmaul Husna tadi Bunda sebutkan. Ada di surat apa? Ada di surat apa aja, Bun? Ada di Al-Fatihah ya. Surat ada Al-Fatihah. Di surat Al-A'raf ya. Ada, nanti saya sebutkan ya di mana-mana. Jadi teman Aura di rumah bisa sambil dibuka nih Al-Qur'annya. Bunda akan kasih tahu ke kita surat-surat, nomor suratnya. Betul. Ya. Nanti surat apa dan ayatnya ya, Bun ya. Suratnya jadi PR para pemirsa, para teman Aura sendiri, semua ya. Ya. Jadi sambil dibuka lagi, kita juga sambil tadabur, kemudian kita juga sambil istilahnya menghatamkan Quran ya, Bun. Betul, ya. Betul, ya. Selain belajar Asmaul Husna. Yang pertama ada di surat Al-Fatihah. Ya, ini ya, Al-Fatihah surat 1 ya. Ada di surah 2 itu atau surat Al-Baqarah ayat 163 ya, yang Ar-Rahman ya. Terus di surat Ar-Ra'd 13 ayat 30 ya. Terus ada di surat Toha 20 ayat 5 dan 109. Surah Qaf itu surat 50 ayat 33. Surat Qaf ayat 33. Surah An-Naba di situ. Nanti Al-Fatihahnya itu ada di situ. Jadi ada Ar-Rahman ada di surat-surat yang tadi sudah Bunda sebutkan. Salah satunya kita bahas salah satu ya, Bun. Yang ada di Al-Fatihah ya, Bun. Boleh diceritain, Bun? Kalau Al-Fatihah kenapa komplit, Bun? Komplitnya kan itu ada Rahman, Rahim, Malikul ya, ayam Maliki Yaumiddin seperti itu. Jadi saya bahas seperti Ar-Rahman. Di Bismillah juga sudah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim sudah ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Jadi ada seperti itu. Jadi kita itu yang di Al-Fatihah. Nanti yang di surat Al-A'raf ya, di surat Al-A'raf itu kita nggak bacain ya. Ar-Ra'd itu ayat 13 ya. Di sini dijadikan PR saja ya. Nanti ayat-ayatnya kita tayangkan di apa itu di bawah ini. Di bawah ini. Jadi kalau boleh aku ulang, Bun, berarti kenapa Al-Fatihah itu bisa menjadi salah satu surah yang bisa mewakilkan dari kelima Asmaul Husna yang tadi sudah Bunda sebutkan. Karena adalah surat Al-Fatihah adalah ayat yang terkenal di ahli tafsir ya, Bun. Menurut cerita seperti itu ya, Bun ya. Terkenal karena dia sebagai ibunya surat ya, Ummul Kitab ya. Ya, ibunya surah. Jadi suratnya ada 7 ya, ayatnya ada 7 surat Al-Fatihah dan dikenal dengan Ummul Kitab ya. Kalau sudah membaca Al-Fatihah itu orang apa ya, untuk ketenangan hati, umpama punya masalah biar terbuka ya Fatihah, doain orang tua yang sudah nggak ada ya Al-Fatihah, mendoakan diri kita sendiri Al-Fatihah, semua ada di Al-Fatihah. Runtutan sholat pun juga semuanya harus menggunakan Al-Fatihah. Kalau tidak membaca rukunnya di dalam sholat Al-Fatihah ya batal sholatnya. Jadi sudah masuk di rukun, ada syarat, ada rukun ya. Syaratnya umpamanya baca kabiro atau apa itu ya, itu masih syarat wudu, masih syarat. Takbiratul ihram itu berarti masih syarat. Sudah masuk. Sudah kalau masuk. Sudah takbiratul ihram langsung alhamdulillahirabbil sudah menjadi rukunnya. Jadi kembali lagi ke Asmaul Husna, karena surat Al-Fatihah ini adalah, kalau kata Bunda tadi, adalah sebagai ibunya si surah-surah yang lain. Makanya kenapa Al-Fatihah itu punya keutamaan yang sangat penting untuk mempelajari Asmaul Husna, khususnya untuk di 5
sifat yang tadi sudah Sifat, disebutkan sama iya. Bunda ya Bun. Ada surat 1 Al-Fatihah berdiri sendiri, baru nyambung ke Al-Baqarah surat 2. Jadi surat 1 itu cuman Al-Fatihah sama apa ya, Al-Baqarah itu sudah masuk surat 2 ya. Jadi dia itu makanya ibunya udah awal-awal ya sudah menjadi apa tuntunan seperti Tuntunan, ahli tafsir. pedoman doa dan lain-lain pun juga Iya, semuanya ada dari Al-Fatihah. surat Al-Fatihah. Iya. Oke, baiklah kalau gitu teman Aura. Jadi jelas ya untuk kelima sifat di Asmaul Husna yang pertama Iya. bisa dicek di surat Al-Fatihah, kemudian ada juga di surat Al-Baqarah tadi ya Bun. Ya, ada Al-A'raf juga di juga. surah Al-Hasr sebenarnya. Al-Hasr ya. Tapi kita Al-Hasr. akan bahas Al-Hasr Ya, setelah setelah yang ini. ya. Jadi karena kita bahas Al-Hasr dulu untuk surat banyak. Al-Fatihah, Iya, iya, keutamaannya dalam Iya. mempelajari Asmaul Husna. Baik, terima kasih teman Aura. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih tetap bersama dengan kita karena kita akan membahas Asmaul Husna dengan lebih lanjut, dengan lebih dalam, sambil dibuka Qur'annya, sambil dibuka surah-surah yang tadi sudah Bunda sebutkan, dan kita akan memahami lebih jauh seberapa dalamnya Asmaul Husna. Baik, terima kasih. Saya Citra dan Bunda Farida pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Aura. Asmaul Husna yang keenam adalah setelah salam ya. Rahman Rahim Malikul Qudus salam. Jadi sekarang saatnya Al-Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir ya. Jadinya saya ulangi lagi, Al-Mu'min, Muhaimin, Azizul, Jabbar, Mutakabbir ya. Itu artinya ya, kalau dari Al-Mu'min, Maha pemberi keamanan ya. Maha memberi keamanan siapa? Ya Allah. Karena itu asma Allah. Jadi Allah itu maha memberi rasa aman, keamanan, melindungi, seperti itu. Kalau Muhaimin, maha melindungi dan mengawasi. Jadi maha mengawasi semua hambanya. Seperti itu. Makanya kita harus merasa bersyukur karena Allah itu selalu mengawasi kita dengan asmaul husnanya. Nama-nama yang baiknya. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Yang ketiga Al-Aziz. Al-Aziz itu maha perkasa. Seperti itu. Kalau bayangannya manusia membayangkan Allah itu seperti gagahnya seperti manusia, beda. Jadi laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti itu bayangannya. Ya gagahnya ya gagahnya Allah sendiri yang maha segala-galanya, tidak ada yang menandingi. Terus Al-Jabbar ya. Al-Jabbar itu maha agung. Ada azim maha agung. Ini Jabbar maha agung. Maha tidak ada yang menandingi lah. Artinya seperti itu. Ini masih dalam arti ya, belum pembahasan. Terus Al-Mutakabbir ya, memegah, maha agung, megah. Setelah maha agung ya maha megah. Seperti apa ya? Kita bayangkan umpama seperti rumah megah, bukan. Jadi memang maha megahnya Allah dengan megahnya pendapat manusia. Megah itu beda ya, tidak seperti bayangan manusia. Pokoknya megahnya itu ada yang kita rasakan setelah kita berzikir, kita merasa aman, kita merasa Allah itu maha megah, maha melindungi. Jadi kita merasa kecil, bukan siapa-siapa. Seperti itu untuk merasa bahwa Allah itu sifatnya maha segalanya. Seperti itu. Yang ke-11 sudah. Selanjutnya kita lanjut ke 12 Asmaul Husna yang 12 ya, seperti itu. Terima kasih.